Kesenian Reok Ponorogo ini termasuk dalam ekspresi budaya tradisional atau EBT dari Indonesia. Nah, EBT ini dilindungi dengan kekayaan intelektual komunal atau biasanya disebut dengan KIK. Sebenarnya juga KIK dalam hal kesenian Reok Ponorogo ini dapat melakukan pencatatan ke UNESCO, Kak Vica. Namun sebelum melakukan Halo Sobat Smart, berjumpa lagi bersama saya, Vica Chandra di Smart Podcast. Nah, di podcast kita hari ini, kita akan kembali membahas dunia kekayaan intelektual, yakni seputar perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam kekayaan komunal. Telah hadir bersama kita, yakni Kak Laila dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Laila, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing kembali di Smart Podcast. Kak Laila, gimana kabarnya? Halo juga Kak Vica, Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kak Vica karena telah diundang kembali nih dalam Smart Podcast kali ini. Baik Kak Laila, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa kita akan membahas terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam kekayaan intelektual komunal. Nah, terkait hal tersebut, mungkin Kak Laila pernah mendengar terkait isu bahwa salah satu jenis kebudayaan kita yakni Reok Ponorogo itu diklaim oleh negara Malaysia dan didaftarkan ke UNESCO. Nah, dalam hukum kekayaan intelektual sebenarnya bagaimana sih Kak pemerintah ini melindungi kebudayaan kita untuk menghindari adanya klaim dari negara lain? Oke Kak Vica, perlu diketahui sebenarnya Kak Vica mengenai kesenian Reok Ponorogo ini termasuk dalam ekspresi budaya tradisional atau EBT dari Indonesia. Nah, EBT ini dilindungi dengan kekayaan intelektual komunal atau biasanya disebut dengan KIK. Sebenarnya juga KIK dalam hal kesenian Reok Ponorogo ini dapat melakukan pencatatan ke UNESCO, Kak Vica. Namun sebelum melakukan pencatatan ke UNESCO, pentingnya kita untuk melakukan inventarisasi KIK terlebih dahulu di Indonesia. Nah, seberapa penting sih mengenai inventarisasi KIK ini? Sebenarnya dapat bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan sebagai bukti kepemilikan KIK. Nah, selain itu juga untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat yang memiliki ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Nah, selain itu juga Kak Vica, saya memberikan informasi nih kepada Kak Vica bahwasanya berkaitan tentang kesenian Reok Ponorogo ini sebenarnya sudah diusulkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022, yakni pada tanggal 18 Februari. Nah, kita tinggal menunggu nih hasil sidang dari UNESCO. Oh, itu berarti ini ya kayak salah satu kabar baik buat kita untuk tetap bisa menjaga kebudayaan kita dengan mendaftarkan atau mencatatkan kebudayaan kita di UNESCO ya Kak ya? Iya benar. Kemudian tadi Kak Laila menyinggung terkait EBT dan juga KIK. Sebenarnya dua istilah ini tuh berbeda atau memiliki keterkaitan ya Kak ya? Nah, sebelum mengetahui apakah memiliki keterkaitan atau tidak, perlu diketahui nih Kak Vica bahwasanya kekayaan intelektual berdasarkan bentuk kepemilikan itu ada dua hal nih Kak Vica. Yang pertama yakni kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Nah, untuk kepemilikan personal ini dapat kita jumpai seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, DTLST, dan varietas tanaman. Nah, kemudian untuk kepemilikan komunal atau biasanya disebut dengan kekayaan intelektual komunal atau KIK. Nah, KIK ini merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat tertentu atau komunal yang mana berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, terus kemudian ada sumber daya genetik, terus kemudian potensi indikasi geografis. Nah, dalam hal ini dapat kita jumpai nih dalam pasal 1 ayat 1 pasal 1 angka 1 Permenkumham nomor 13 tahun 2017. Nah, selain itu juga dengan kita melihat pengertian KIK itu tadi bahwasanya dapat diketahui nih mengenai EBT merupakan salah satu hal yang dilindungi dalam kekayaan intelektual komunal. Oh, berarti
EBT ini atau ekspresi budaya tradisional ini termasuk dalam jenis kekayaan intelektual komunal. Iya, benar. Lalu yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional tuh bagaimana sih, Kak? Ya, mengenai untuk ekspresi budaya tradisional itu apa, dapat kita jumpai juga dalam pasal 1 angka 4 Permenkumham nomor 13 tahun 2017 nih Kak Vica. Bahwasanya yang mana dijelaskan merupakan segala bentuk ekspresi dalam bentuk karya cipta, baik berupa baik berupa bentuk benda maupun tak benda, maupun juga kombinasi keduanya, yang mana hal ini dapat menunjukkan keberadaan adanya suatu budaya tradisional yang dipegang oleh masyarakat komunal dan lintas generasi. Oh, baik, Kak. Kemudian berarti untuk Reok Ponorogo sendiri kan termasuk ekspresi budaya tradisional. Iya. Mungkin dari Kak Laila bisa menyebutkan jenis kebudayaan lain nggak, Kak, yang termasuk dalam ekspresi budaya tradisional? Berarti ini kita membicarakan mengenai bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional gitu ya Kak Vica. Oh iya. Mengenai contoh tadi yang Kak Vica berikan mengenai kesenian Reok Ponorogo nih, itu termasuk dalam bentuk gerak. Nah, dalam hal ini mengenai bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional dapat kita lihat dalam pasal 4 Permenkumham nomor 13 tahun 2017 Kak Vica. Yang mana bentuk-bentuknya ini berisi pertama adalah verbal tekstual, gerak, musik, kemudian teater, terus seni rupa, upacara adat, arsitektur, dan lanskap ataupun hal ekspresi lainnya yang nantinya ada pada saat ada pembaharuan gitu. Baik, Kak. Lalu untuk perlindungannya sendiri bagaimana, Kak, untuk ekspresi budaya tradisional? Mengenai perlindungan sendiri nih Kak Vica, dapat kita lihat dalam dua peraturan nih. Yang pertama ada di Undang-Undang Hak Cipta, kemudian yang kedua ada di Permenkumham nomor 13 tahun 2017. Nah, yang pertama nih yakni dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat kita lihat dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 yang mana menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional ini dipegang negara dan negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Kemudian yang kedua nih yakni terdapat dalam pasal 7 Permenkumham nomor 13 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa KIK ini berkewajiban untuk menginventarisasi, dan yang memiliki kewajiban inventarisasi ini adalah menteri yang berwenang nih Kak Vica. Selain itu juga dijelaskan menteri yang berwenang ini juga dapat bekerja sama nih dengan kementerian lainnya, baik lembaga maupun pemerintah daerah, dengan cara yang pertama yaitu kita dengan adanya studi lapang atau kelayakan, kemudian kelengkapan administrasi, kemudian yang ketiga yakni dengan pengusulan keputusan hasil inventarisasi, kemudian yang terakhir yakni pertukaran data. Oh, baik, Kak Laila. Berarti terdapat dua aturan ya, Kak? Iya. Pertama melalui Undang-Undang Hak Cipta dan yang kedua melalui Permenkumham. Iya, benar. Baik, Kak Laila. Dari yang Kak Laila sampaikan tadi nih, Kak, mungkin ada kesimpulan atau closing statement yang bisa Kak Laila sampaikan ke teman-teman agar teman-teman ini lebih mudah memahami terkait apa yang kita sampaikan hari ini. Oke, ada Kak Vica. Baik, buat teman-teman nih perlu diketahui sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kebudayaan, mengenai perlindungan ini semata-mata untuk mencegah adanya kepunahan kebudayaan, dan selain itu juga untuk mencegah adanya klaim dari negara lain terhadap kebudayaan kita. Nah, jadi adanya inventarisasi di negara kita ini membantu untuk kita membedakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai ciri atau identitas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu juga buat teman-teman, jangan lupa nih untuk tetap melestarikan budaya tradisional kita dan untuk diinventarisasikan ke pemerintahan Indonesia gitu. Baik, Kak Laila, sangat informatif sekali ya terkait apa yang Kak Laila sampaikan. Nah, mungkin buat teman-teman yang memiliki saran atau pendapat lain bisa banget disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.
Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh seputar hukum, pajak, bea cukai, dan sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Bukan Profesional di setiap tahunnya. Untuk info selengkapnya, kunjungi website kami di www.trilogy.id. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam smart!